Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suprapto dari CGP Angkatan 11 dari SMA Negeri 1 Pajar Bulan yang didampingi oleh Ibu Iramala Dewi MPD sebagai praktek penggerak dan fasilitator adalah Ibu Mariati MPD. Pada kali ini saya sudah melakukan praobservasi dan observasi. Setelah itu saya dan Ibu Lucianawati ya sebagai rekan sejawat untuk melakukan wawancara pasca observasi. Jadi bisa kita mulai ya Bu ya? Baik, bisa Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini kita bertemu kembali ya Ibu Lucia dari percakapan pasca observasi bersama saya Suprapto dan Ibu Lucianawati serta Ibu pengajar praktek yaitu Ibu Siska Iramala Dewi. Ya. Ya, Bu ya. Bagaimana kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah hari ini cukup baik Pak. Oh ya, sangat baik ya, karena saya tadi melihat Ibu semangat sekali untuk datang ke sekolah ya, terutama dengan cepat masuk kelasnya ya. Iya. Anak-anak sudah menunggu ya. Baik Bu Lucy, ini kan kita melaksanakan percakapan pasca observasi ya, di mana kita ketahui bahwa sebelumnya kita sudah melaksanakan kegiatan pra-observasi dan proses observasi. Iya. Di dalam kelas selama 2 jam pelajaran, bagaimana perasaan Ibu Lucy setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas? Alhamdulillah hari ini saya mengajar di kelas 10 dan perasaan saya hari ini sangat senang serta antusias melihat anak-anak hari ini dalam proses belajar mengajar. Alhamdulillah ya Bu ya, saya pun melihatnya tadi ya pembelajaran berjalan dengan baik siswa dan Ibu Lucy dalam kondisi baik juga di kelas jadi saya semangat juga melihatnya ya. Melihatnya untuk ikut belajar juga akhirnya di kelasnya. Bagaimana Ibu Ibu menilai performa dalam kegiatan pembelajaran tadi? Saya sendiri menilai performa saya dalam proses belajar mengajar. Kalau saya melihat dari respon anak-anak hari ini dalam proses mengikuti pembelajaran, hari ini masih ada beberapa hal yang kurang, terutama dalam hal metode pembelajaran masih sangat kurang. Saya terapkan di kelas tersebut. Tapi ketika saya melihat antusias siswa, mereka sudah memiliki semangat belajar yang tinggi. Hanya saja ada beberapa metode yang belum saya terapkan di kelas tersebut. Kira-kira Bu ya, apa sih yang membuat Ibu Lucy menilai demikian, atau yang kurang tadi ya? Iya. Hal tersebut bisa saya lihat langsung dari ekspresi anak-anak ketika proses belajar mengajar berlangsung, kemudian dari antusiasme mereka dalam proses pemecahan masalah. Jadi saya bisa menyimpulkan bahwa metode pembelajaran yang saya gunakan pada hari ini tidak cukup tepat atau mungkin ada yang kurang sesuai dengan karakteristik individu peserta didik di kelas. Harusnya saya menggunakan metode dan mode pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik yang ada di kelas. Hal itu bisa membangkitkan semangat belajar siswa, motivasi belajar siswa, dan lain sebagainya. Dan ini akan berdampak pada hasil belajar siswa. Karena kalau peserta didik tersebut mempunyai semangat dan yang tinggi, maka akan berpengaruh juga pada hasil yang baik. Seperti itu Pak. Oh iya baik Bu Lucy ya. Bagus ya Bu Lucy ya penjelasannya ya. Menurut pengamatan saya Bu Lucy pengamatan saya pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Lucy itu tadi sudah sesuai dengan yang diharapkan, di mana tujuan pembelajaran Ibu Lucy sampaikan saat kegiatan pro-observasi adalah mengembangkan kreativitas siswa ya. Dan area pengembangan yang ingin Ibu kembangkan adalah selain kreativitas adalah pola pikir ya, cara berpikir siswa ya. Sudah nampak sebenarnya di kelas tadi ya yang dikembangkan tadi, yakni murid-murid sudah bisa menerima materi dengan baik dan
sangat semangat ya belajar di kelas tadi ya. Bagaimana pendapat Ibu mendengar ini yang saya sampaikan tadi? Iya. Memang kalau secara tujuan pembelajaran sudah bisa saya sampaikan dengan baik. Ada 3 tujuan pembelajaran yang saya sampaikan pada hari ini. Yang pertama adalah saya harapkan bahwa peserta didik hari itu bisa mengerti pengertian tentang peta, kemudian peserta didik bisa membuat proyek mengenai peta. Nah, hanya saja ketika saya amati ternyata ada beberapa siswa yang masih kurang semangat dan antusias dalam mengikuti kelas pembelajaran, terutama dalam hal berdiskusi. Karena tadi sudah saya bagi kelompok anak-anak itu dalam membuat peta. Kemudian saya perhatikan ada beberapa siswa yang masih kurang antusias dalam mengikuti diskusi mengenai pembuatan peta. Jadi saya itu inginnya peserta didik itu semuanya terlibat dan antusias dalam mengikuti proses pembuatan proyek peta tersebut. Iya, benar sekali Bu Lucy ya. Memang kita mengharapkan semua siswa itu memang bisa ya apa yang kita arahkan, kita inginkan di kelas itu ya, apa yang kita perintahkan untuk membuat kegiatan seperti ini, tugas-tugas seperti ini. Tapi tetap saja ada berbagai macam kendala ya, baik itu dari siswanya itu sendiri. Nah, kira-kira Bu ya, apa sih kendala yang Ibu Lucy hadapi dalam pembelajaran tadi? Kendala yang saya hadapi itu ada beberapa hal Pak ya, bisa dilihat dari motivasi siswa. Motivasi tadi sendiri bisa dikarenakan karena faktor intrinsik maupun faktor ekstrinsik dari peserta didik tersebut. Misalnya dari motivasi intrinsik, misalnya dari dalam peserta didik tersebut, apakah ada hal yang mengganggu pemikirannya dan lain sebagainya. Sedangkan dari faktor ekstrinsik bisa juga dari kenyamanan kelas dan lain sebagainya. Seperti itu. Tadi kan Ibu sebutkan tadi kendalanya itu ekstrinsik ya, faktor dari dalam dan faktor dari luar ya, ekstrinsik ya. Bisa Ibu lakukan apa, kira-kira apa sih rencana tindakan selanjutnya gitu ya, dari kita sudah mengetahui kendalanya tadi ya, kira-kira ada nggak Ibu Lucy berpikir atau memiliki rencana ini harus saya lakukan tindakan seperti ini? Solusinya Pak ya? Yeah. Ya. Kalau menurut saya sebagai guru mata pelajaran geografi, yang pertama yang harus saya lakukan adalah dengan memanggil peserta didik tersebut secara individu, menanyakan permasalahannya. Nah, mungkin ada dari setelah pemanggilan tersebut bisa muncul solusi dari permasalahan mereka. Nah, dari permasalahan itu nanti ada solusinya. Kalau dari faktor ekstrinsik itu kan biasanya kan bisa dari faktor kelas, dari lingkungan kenyamanan belajar, atau mungkin nanti bisa dibuat kelompok belajar di kelas sehingga mereka anak-anak yang kurang antusias dan kurang tertarik tadi bisa belajar secara kelompok. Mungkin kalau belajar secara kelompok mereka lebih bisa terbuka, lebih berani mengungkapkan pendapat dibanding dengan siswa yang belajarnya face to face dengan gurunya seperti itu. Ya, baik sekali Bu ya. Rencana yang Ibu sampaikan barusan ini dengan melakukan memanggil siswanya, bekerja sama dengan guru-guru lain ya, mengadakan pelajaran tambahan ya, belajar kelompok untuk teman sebaya, ya benar sekali Bu ya, teman sebaya bisa tidak harus mengganggu guru lain ya, cukup kita mengajarkan kepada kelompok itu ya. Kira-kira yang bisa membantu dan kapan bisa dilaksanakan rencana Ibu tadi? Tentu saya akan melaksanakan hal tersebut dengan cepat, secepat mungkin maksudnya, karena apabila hal ini terus didiamkan maka akan berpengaruh dengan hasil belajar siswa kan. Jadi saya akan segera memanggil peserta didik yang mengalami permasalahan tersebut, dan saya akan segera membuat kelompok sebaya di kelas sehingga peserta didik tersebut lebih berani untuk mengutarakan apa yang menjadi alasan mereka dalam proses pembelajaran seperti itu. Ya, luar biasa sekali ya Bu ya, rencana Ibu, semoga bisa terlaksana dengan segera dan bisa berjalan dengan baik. Saya menunggu kabar selanjutnya dari Ibu Lucy. Hasil observasi kita ini akan saya catat dalam form supervisi akademik ya Bu, mohon ditandatangani nantinya ya, setelah selesai wawancara ini. Iya. Sebagai penutup, kira-kira Ibu Lucy dapat apa ya dari proses kegiatan wawancara ini? Banyak hal yang saya dapatkan ketika proses wawancara ini berlangsung. Yang pertama adalah saya mengetahui apa yang harus saya lakukan ketika peserta didik mengalami permasalahan di kelas, kemudian solusinya.
saya juga tahu nanti kedepannya apa yang harus saya lakukan. Itu saja Pak. Ya, terima kasih ya Bu Lucy. Selanjutnya adalah bagaimana tanggapan dari Ibu Siska Irama Dewi, adakah umpan balik atau tanggapannya? Dan Oke, baiklah. Luar biasa ya Pak Ato. Di sini nih, setelah melihat bagaimana Pak Ato dan Ibu Lucy melaksanakan pasca observasi, tampaknya Pak Ato sudah bisa menggali ya bagaimana kemampuan Ibu Lucy. Ibaratnya di sini Pak Ato menyadarkan Bu Lucy sendiri, ibarat benar-benar melakukan coaching ya. Jadi Pak Ato memberikan pertanyaan yang berbobot ya, yang bisa membuat Bu Lucy menyadari apa sih kelemahan Bu Lucy, apa kelebihannya dalam pembelajaran. Bahkan Pak Ato sudah membuat pertanyaan yang buat Bu Lucy menyadari, oh bagaimana kedepannya untuk mengatasi berbagai permasalahan dalam pembelajaran, sehingga kedepannya nanti seperti yang disampaikan Bu Lucy ya, hal ini tidak akan terjadi lagi. Justru pembelajaran menjadi semakin baik sesuai dengan yang diharapkan bersama. Itu saja ya, sama-sama. terima kasih kepada Ibu Siska Irama Dewi ya. Baik ya, akhirnya rangkaian kegiatan supervisi akademik pasca seperti supervisi akademik ini sudah selesai ya. Dari kegiatan percakapan pra-observasi, observasi, pembelajaran di kelas, dan yang terakhir adalah percakapan pasca observasi. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Siska Irama Dewi dan Ibu Lucianawati, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berapa menit?